Oke, setiap tanggal 28 Oktober, kita akan selalu ramai merayakan janji persatuan. Tapi coba deh, di tengah semua upacara dan postingan di media sosial, ada satu pertanyaan yang kayaknya makin sering muncul. Sumpah Pemuda hari ini, apa cuma seremoni kosong aja? Cuma jadi puisi yang indah, tapi sebenarnya udah mati? Yuk kita bedah bareng. Kutipan ini, wah jujur banget ya, dan mungkin nusuk banget buat sebagian dari kita. Ini tuh kayak suara hati kita semua, pas ngeliat cita-cita pemuda tahun 1928 dikhianati terang-terangan setiap hari. Semangat yang harusnya jadi api, sekarang rasanya dingin, kayak kehilangan nyawa gara-gara korupsi yang udah di mana-mana. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Persatuan ini sebetulnya buat siapa sih? Buat siapa kalau kesempatan yang sama buat semua anak bangsa malah dirampok sama segelintir orang? Buat siapa kalau janji masa depan yang adil rasanya makin jauh aja dari kenyataan? Oke, sekarang kita masuk lebih dalam. Gimana caranya korupsi itu secara sistematis mengkhianati setiap butir dari ikrar Sumpah Pemuda? Ini bukan lagi soal omongan doang, ini soal fakta yang, ya, menyakitkan. Ikrar satu bangsa. Ini kan janji soal meritokrasi. Janji kalau kemampuan kamu itu jauh lebih penting daripada kenalan kamu. Tapi ya gitu, korupsi datang dan menghancurkan semuanya. Meritokrasi diganti sama nepotisme, dan akhirnya bangsa kita jadi terbelah. Dan ini bukan asumsi loh, ada angkanya. Menurut survei penilaian integritas dari KPK, 1 dari 5 PNS itu ngaku kalau mereka bisa masuk kerja, ya karena ada praktek nepotisme. Coba bayangin deh, 1 dari 5 orang. Ini bukan rahasia lagi, ini sistem yang udah rusak dari dalam. Dan ini lebih gila lagi. 63% instansi pemerintah itu terindikasi ada praktek suap buat ngisi jabatan. Jadi, ini udah bukan lagi satu bangsa yang adil, tapi bangsa yang kepisah jadi dua kubu, yang punya koneksi sama yang punya kompetensi. Pengkhianatan total kan? Lanjut, ikrar kedua, satu tanah air. Ini janji buat menjaga warisan kita. Tapi, apa yang terjadi? Korupsi di sektor sumber daya alam malah ngejual masa depan kita semua. Hutan digunduli, ribuan tambang ilegal ada di mana-mana, lingkungan hancur lebur, cuma buat keuntungan sesaat segelintir orang. Bahkan ikrar satu bahasa pun ikut dikhianati. Bahasa Indonesia yang harusnya jadi alat pemersatu yang jujur, malah dibelokkan. Korupsi itu sampai menciptakan bahasanya sendiri loh, sebuah bahasa rahasia yang isinya kode-kode dan kebohongan. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin udah sering kita dengar. Apel Malang, apel Washington, uang zakat, sampai undangan. Ini bukan cuma kata-kata biasa. Ini tuh simbol dari dunia gelap yang beroperasi pakai bahasanya sendiri. Bahasa yang mengkhianati kepercayaan kita semua. Jadi, terus apa dampaknya buat kita-kita, terutama generasi muda? Ini udah bukan lagi soal berapa triliun kerugian negara. Bukan, ini soal masa depan kita yang dirampok. Inilah harga yang sebenarnya harus kita bayar. Pertanyaan ini mungkin sering banget ada di kepala kita kan? Kenapa sih cari kerjaan yang benar, yang layak itu rasanya susah banget? Jawabannya, salah satu akar masalah terbesarnya, ya sistem yang korup. Dan ini bukan cuma perasaan kita aja. Data dari BPS nunjukin kenyataan yang pahit banget. Tingkat pengangguran buat anak muda umur 15-24 tahun itu jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Bahkan, faktanya, angka kita itu yang paling tinggi se-Asia Tenggara. Ini bukan lagi sekedar statistik, ini krisis satu generasi. Gini, korupsi itu racun buat iklim investasi. Mana ada investor yang mau naruh duit di negara yang isinya pungli dan suap? Akibatnya, ya lapangan kerja yang bagus jadi susah banget tercipta. Buat yang mau coba buka usaha sendiri, siap-siap aja dihajar sama biaya siluman yang bikin patah semangat dari awal. Nah, ini nih yang bikin makin nyesek. Pajak korupsi. Ini beban siluman yang kita semua tanggung setiap hari. Tiap kali ada korupsi, harga barang dan jasa pasti jadi lebih mahal, dan ujung-ujungnya ya kita yang bayar. Di mana kita ngerasainnya? Ya di harga beras yang mahal, biaya berobat yang bikin pusing karena dana puskesmas dikantongin, atau jalanan yang rusak parah padahal pajaknya kita bayar terus. Itulah pajak korupsi di kehidupan kita sehari-hari. Dan dampak yang paling bikin merinding itu dampak jangka panjangnya. Korupsi di sektor sumber daya alam hari ini, itu adalah warisan bencana yang bakal kita tinggalin buat anak cucu kita. Izin tambang ilegal yang rusak alam, penebangan liar yang bikin banjir di mana-mana, polusi sungai yang dibiarin karena pengawasnya bisa disogok, ini kerugiannya udah bukan triliunan rupiah lagi, ini kerugian satu generasi yang nggak ternilai harganya. Tapi setelah ngelihat semua kerusakan ini,
kita nggak boleh berhenti di rasa marah aja. Justru dari sinilah Sumpah Pemuda itu nemuin makna barunya. Sekarang waktunya kita ubah puisi yang mati ini jadi sebuah aksi yang hidup dan nyata. Dulu, tahun 1928, musuh kita jelas, penjajah asing. Kelihatan wujudnya. Hari ini, musuh kita jauh lebih bahaya, karena dia datang dari bangsa kita sendiri. Mereka itu para koruptor yang ngejajah rakyatnya cuma buat memperkaya diri sendiri. Jadi intinya begini, Sumpah Pemuda itu bukan buat dihafal di pelajaran sejarah. Sumpah Pemuda itu harus kita baca sebagai panggilan perang buat zaman sekarang. Perang melawan musuh terbesar bangsa kita saat ini, korupsi. Terus kita bisa apa? Nah, ini sumpah baru kita. Pertama, dari diri sendiri dulu. Tolak segala bentuk kecurangan, sekecil apapun itu. Kedua, pakai kekuatan media sosial kita buat menuntut transparansi, bikin suara kita kedengaran. Ketiga, jadi pengawas di lingkungan sekitar kita. Dan yang paling penting, jangan berjuang sendirian. Ayo gabung sama gerakan yang ada. Pada akhirnya, Sumpah Pemuda cuma bisa hidup lagi kalau kita bawa apinya ke kenyataan hari ini. Kita jadikan sumpah itu sebagai janji untuk melawan korupsi dan merebut kembali masa depan kita. Karena perjuangan ini belum selesai, musuhnya cuma ganti rupa.